Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Tak terasa 13 hari lagi musim kehidupan di tahun 2020 ini akan segera bergulir pergi. Dan suka duka yang mengiring sepanjang 2020 ini akan terhilang dalam kenangan. Dan di akhir daripada episode kehidupan di tahun 2020 ini, saya ajak saudara untuk membuka telinga dan hati saudara untuk menerima sebuah bisikan yang mendatangkan pengharapan baru dalam kehidupan saudara, untuk memasuki babak baru di tahun 2021. Bersama dengan kami, Healing Harmony, saya ajak saudara untuk mendengar suara pengharapan mengakhiri tahun 2020 dalam pelayanan kami, program Healing Harmony. Hadirkanlah pengharapan yang sejati itu di dalam lubuk hatimu. Haleluya.
soft of the voice of an angel. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Oh, with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is down. Hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Winds wearing home. Oh, how welcome thy voice, making my heart and its sorrow rejoice. Winds bearing home. Oh, how welcome thy voice, making my heart and its sorrow rejoice. Pengharapan, oh betapa mulia firman Tuhan, beri selamat padaku. Haleluya, pengharapan, pengharapan, oh betapa mulia firman Tuhan, beri selamat padaku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan, beri selamat padaku. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah melewati musim kehidupan yang penuh dengan dinamika sepanjang tahun 2020,
di tengah pelbagai tantangan kehidupan di masa pandemi ini. Dan saya serta saudara yang ada di ruang dengar ada sebagaimana saudara ada dengan saya. Maka izinkan saya berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Immanuel, hanya Allah yang mampu menyertai kita dalam penyertaannya yang sungguh sangat sempurna. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, di tengah dinamika kehidupan yang hadir dalam kehidupan kita manusia, ada banyak sekali orang-orang yang gugur, tetapi ada banyak juga yang tetap bertahan sampai mereka melihat pengharapan itu hadir dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang saya kenal di dalam kehidupan mereka terkait dalam profesi mereka sebagai seorang dokter, ada juga sebagai seorang businessman, di dalam menggeluti kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ada satu kekuatan yang mendorong mereka untuk tetap bertahan menatap hari esok dengan optimis, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Dan saya mau katakan, kekuatan yang ampuh itu adalah pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam pengharapan adalah hidup yang didasari pada anugerah Allah melalui kasih-Nya dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu. Dan di dalam Dia selalu ada harapan. Namun malam ini saya mau katakan kepada saudara bahwa pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah. Dan pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal dengan tepat siapa Allahnya. Saudara, orang yang hidup dengan berpengharapan berbeda dengan orang yang hidup dengan berkeinginan. Karena hidup berkeinginan adalah sikap dan cara hidup yang berharap sesuatu terjadi seperti yang ia inginkan, atau seperti yang ia pikirkan, atau seperti yang ia rancangkan. Tetapi hidup dalam pengharapan berbicara tentang apa yang Allah kehendaki, yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan seseorang. Nah, malam hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 kebenaran yang menolong saudara untuk memiliki kepastian tentang pengharapan. Dan di musim Natal ini, saya mau katakan hal yang pertama, bahwa pengharapan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus, Putra Natal itu. Di luar itu tidak ada pengharapan. Kalaupun ada, itu adalah pengharapan yang palsu, pengharapan yang semu. Kitab Kolose 1 ayat 27b mengatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1b mengatakan, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, malam hari ini saya mau katakan, pengharapan
bertumbuh dalam iman yang dapat diwujudkan melalui gaya hidup kita orang percaya yang suka berdoa. Pertama. Kemudian yang kedua, pengharapan bertumbuh dalam iman yang dapat diwujudkan melalui gaya hidup orang percaya yang suka membaca dan merenungkan firman Allah. Dan yang ketiga, pengharapan bertumbuh dalam iman yang dapat diwujudkan melalui gaya hidup orang percaya yang suka memuji dan menyembah Allah dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Pengharapan akan semakin teguh walaupun dalam kesukaran, walaupun dalam tekanan dan pergumulan hidup yang sungguh berat. Ketika kita senantiasa membudayakan pujian penyembahan, membangun mazbah pujian dan penyembahan, dan senantiasa bertekun di dalam doa. Firman Allah mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesaksaan dan bertekunlah dalam doa. Malam hari ini saya mengajak saudara di tengah pelbagai masalah hidup saudara. Izinkanlah, rentangkanlah sayap-sayap iman, dan lihatlah kepada Putra Natal, sumber pengharapan itu. Tetaplah memuji dan menyembah Allah. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada Yesus Kristus Tuhan. Sepanjang hari kita memberikan penghormatan kepada Allah yang hidup. Bersama Healing Harmony, hadirkanlah Tuhan di ruang dengar saudara. Katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan di tengah pelbagai tantangan hidup, pergumulan hidup di tengah masa COVID ini. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mari katakan, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita untuk memberikan penghormatan, pujian, hormat
bagi Allah kita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, bahwasanya pengharapan, hal yang ketiga, pengharapan membentangkan masa depan. Firman Allah di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini saya mau katakan bahwa milik yang paling berharga dan bernilai dalam hidup kita, yaitu tidak hanya ketika kita mencapai puncak kesuksesan dalam karir atau bisnis kita, atau dengan menyimpan segudang materi maupun nilai deposito tinggi, tetapi ketika kita memiliki pengharapan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara, seorang penulis yang bernama Campbell Morgan pernah menulis tentang kisah seorang pengusaha yang sangat besar di Chicago, USA. Ketika pengusaha itu mengalami hal buruk dalam usahanya, di mana sebagian besar asetnya terbakar habis di tengah puing-puing itu, saudaraku. Pengusaha itu datang dan dia mengambil sebuah meja di tengah puing-puing yang terbakar itu. Kemudian ia mengambil secari kertas dan ia menulis di atasnya, segala-galanya habis, yang tinggal hanya anak, istri, dan pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini pesan Tuhan kepada kita sekalian. Dalam Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya refleksi Natal dalam program Healing Harmony ini menolong kita untuk melintasi kehidupan yang keras ini dan membawa kita masuk di dalam tahun 2021 dengan berpegang teguh pada pengharapan. Ibrani 10 ayat yang ke-23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Sebagai penutup, saya mau katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam segala pengharapan. Mari buka hati saudara kembali, saudara, dan angkat pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepada Allah yang hidup. Sepanjang hari ku beri kemuliaan kepada Allahku. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengakhiri program kami di tahun 2020 ini, saya James Tuhumuri dan keyboardis kami Angki Iwela. Dan saya Els. Saya Yuyun. Saya Eri. Dan saya Agus. Kami mengucapkan Merry Christmas, Merry Christmas to you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony.
Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.